Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 16 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatan menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus,
Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Membawa Warta Gembira. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita masuk pada minggu kedua masa biasa. Bacaan-bacaan kitab suci pada minggu ini berkisah tentang Tuhan Allah yang hadir bagi umatnya dengan membawa warta kegembiraan. Warta gembira yang pertama terdapat pada bacaan pertama kita hari ini. Bacaan ini berisi nubuat Nabi Yesaya sesudah orang Israel kembali dari pembuangan dan tengah berada dalam proses pembangunan kota Yerusalem. Kota itu sudah ditinggalkan dan terlantar kurang lebih 40 tahun lamanya, semasa pembuangan warganya ke Babilonia. Kini mereka kembali setelah terbebas dari pembuangan. Nabi Yesaya pun memberi warta penghiburan dan peneguhan bagi mereka. Dalam rangka membangun kembali kota Yerusalem, Nabi Yesaya mengumandangkan hal terpenting, yaitu membangun hati dan karakter mereka terlebih dahulu sebelum membangun kembali kotanya. Mereka yang adalah bangsa terpilih, yang tak boleh lagi melakukan kejahatan dan membelot dari Allah mereka. Kini setelah dipulihkan, mereka harus bergembira karena identitas mereka yang adalah bangsa kepunyaan Allah, dan karenanya kemuliaan Allah bersinar dalam diri mereka. Mereka akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Mereka tidak akan lagi disebut yang ditinggalkan suami atau yang sunyi sepi, tetapi yang berkenan kepada Tuhan dan disebut sebagai yang bersuami. Gambaran pernikahan antara suami dan istri menggambarkan suasana kegembiraan. Tuhan Allah yang bagaikan suami dan umat Israel bagaikan istri. Betapa Allah akan girang hati melihat mempelai atau pengantinnya, yaitu bangsanya. Saudara-saudari terkasih, warta gembira juga diwartakan penginjil Yohanes yang mewartakan tentang kehadiran Tuhan Yesus yang menggembirakan pada perkawinan di Kana. Dalam kesulitan mereka yang kekurangan anggur, yang merupakan momok yang sangat ditakuti dalam suatu pesta perkawinan Keyahudian, karena dapat menyebabkan rasa malu pada tuan pesta, Tuhan Yesus tampil membawa kegembiraan dengan mengubah air dalam 6 tempayan pembasuhan menjadi anggur terbaik bagi tamu dan undangan pesta itu.
Tuhan Yesus peduli terhadap perayaan pesta dan kehadirannya memberi rasa aman bahwa kebutuhan pesta terpenuhi. Peran Bunda Maria juga amat kentara dalam mengantarai situasi kekurangan anggur di pesta itu. Peran Bunda Maria sungguh membawa kegembiraan dan kelegaan pada pesta pernikahan yang mengalami kekurangan anggur. Saudara-saudari terkasih, bacaan kedua kita hari ini juga merupakan warta gembira bagi jemaat di Korintus, yaitu pemberian karunia-karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Sebab Allah melengkapi umatnya di Korintus dengan berbagai kebutuhan rohani dan mencukupkan kebutuhan rohani mereka. Mereka yang semula menyangka bahwa karunia itu adalah jasa dan kebolehan mereka sendiri. Rasul Paulus mengajarkan bahwa semua karunia itu berasal dari Allah dan harus dipakai untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, ke-9 karunia yang diberikan Allah kepada mereka harus diabdikan untuk pelayanan dan persatuan demi kepentingan bersama, karena semuanya itu berasal dari satu Tuhan dan perlu dipakai sebagai sarana Allah hadir dan mengerjakan karya keselamatan bagi umatnya. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini mengundang kita untuk memiliki kemampuan membawa dan mengalami kehadiran Allah yang memberi kita kegembiraan dan sukacita. Allah telah hadir bagi kita dan Ia membawa sukacita bagi umatnya di tengah gerejanya dan di tengah keluarga kita dalam setiap pengalaman hidup kita. Sadarilah bahwa kita telah mengalami begitu banyak kegembiraan dan sukacita dari Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan atas segala berkat sukacita itu, dan karenanya, kuatlah dalam tantangan apa saja. Jadikanlah diri kita sebagai alat untuk menghadirkan kegembiraan Allah di tengah keluarga, gereja, serta masyarakat kita. Jadilah insan penuh sukacita, dijiwai sukacita, dan membawa warta sukacita dalam keadaan apapun kehidupan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon, mampukanlah kami menjadi pembawa warta sukacita bagi setiap orang dalam keadaan apapun kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.